Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua surah hebat dalam sholat duha. Pernah merasa hajat dan impian Anda terasa begitu jauh? Sudah mencoba berbagai cara, tapi pertolongan tak kunjung datang. Stop, ternyata ada rahasia dua surah pendek yang luar biasa. Cukup Anda baca dalam sholat duha, maka pertolongan Allah akan datang tanpa Anda duga, dan semua hajat Anda akan dikabulkan. Tonton video ini sampai selesai untuk mengetahui surah apa saja itu, dan amalkan segera. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol like video ini sekarang, dan tulis di kolom komentar, Alhamdulillah, saya siap mengamalkan duha. Semoga like dan komentar Anda menjadi saksi keistiqomahan kita dalam beribadah. Coba jujur, siapa di antara Anda yang saat ini sedang merasa beban hidup terasa berat? Merasa lelah karena rezeki yang seret, merasa bingung karena hutang menumpuk, atau mungkin sudah bertahun-tahun menanti hadirnya jodoh. Namun, tak kunjung ada titik terang. Kita semua pasti pernah berada di titik itu. Sudah mencoba berbagai upaya, berbagai ikhtiar, tapi pertolongan Allah seolah masih tertahan. Stop, jangan biarkan keputusasaan merayap dalam hati Anda. Ketahuilah, pertolongan dan kemudahan itu sangat dekat. Ada satu amalan rutin yang sering kita lupakan, namun memiliki kekuatan dahsyat yang tak terhingga. Sholat duha. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar sholat duha biasa. Hari ini, saya akan membongkar tuntas rahasia dua surah pendek yang luar biasa. Cukup Anda amalkan dengan penuh keyakinan di dalam sholat duha Anda, maka janji pertolongan Allah akan datang tanpa Anda duga. Dan semua hajat, semua impian besar Anda akan dikabulkan satu persatu seolah ditarik dari langit. Percayalah, kunci kemudahan rezeki dan terkabulnya hajat Anda ada di sini. Di video ini, kita memperluas pemahaman tentang waktu duha, bukan hanya sekedar waktu sholat, tapi momen janji Allah. Saudaraku seiman, mari kita pahami dulu apa itu sholat duha. Duha adalah waktu yang mulia, waktu di mana matahari mulai meninggi saat dunia baru memulai aktivitasnya. Sholat duha adalah sholat para awwabin, sholatnya orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah, yang ingin memulai hari dengan bekal spiritual yang kuat, dan yang ingin rezeki berkah yang tak terputus. Janji-janji khusus sholat duha. Kita merinci beberapa keutamaan sholat duha tanpa menggunakan dalil langsung, namun dengan bahasa yang memotivasi dan meyakinkan. Jaminan kecukupan rezeki sepanjang hari. Sholat duha itu ibarat Anda sedang menabung saham rezeki di bank milik Allah. Saat Anda menunaikannya dengan ikhlas, Allah akan menjamin dan mencukupi kebutuhan Anda dari pagi hingga petang, bahkan dari jalan yang tidak pernah Anda sangka-sangka. Pembersih dosa dan kesalahan. Selain rezeki, duha juga berfungsi sebagai pembersih. Ia menghapus dosa-dosa kecil yang mungkin tak sengaja kita perbuat, menjadikan kita hamba yang ringan langkahnya menuju kebaikan. Pengganti sedekah seluruh anggota tubuh. Setiap persendian di tubuh kita berhak mendapatkan sedekah. Daripada bersedekah dengan harta setiap hari, cukup dengan menunaikan 2 rakaat sholat duha. Itu sudah menggantikan sedekah untuk seluruh anggota tubuh kita. Betapa mudahnya mendapatkan kebaikan ini. Keutamaan-keutamaan inilah yang menjadi alasan mengapa sholat duha harus istiqomah kita jaga. Namun, untuk meraih janji Allah tentang pertolongan yang datang tiba-tiba dan hajat yang dikabulkan, kita butuh pemantik yang lebih dahsyat. Pemantik itu terletak pada 2 surah yang akan kita bahas ini. Surah hebat yang pertama, Surah Ad-Duha, rakaat pertama. Surah hebat yang pertama yang harus Anda baca pada rakaat pertama sholat duha adalah surah yang namanya sudah sangat serasi dengan waktunya. Ya, surah itu adalah Surah Ad-Duha. Kita akan membedah kandungan surah ini menjadi poin-poin yang menguatkan harapan.
Sumpah Allah atas waktu. Surah ini dibuka dengan sumpah Allah atas waktu duha dan malam. Ini menunjukkan betapa istimewanya waktu duha itu di sisi Allah. Seolah Allah sedang meyakinkan kita, "Aku bersumpah dengan waktu ini, maka manfaatkanlah ia." Janji Allah tidak meninggalkan kita. Sisi emosional. Inti yang paling menyentuh dari surah Ad-Duha adalah janji bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Jika Anda merasa sendiri, jika Anda merasa urusan Anda terlantar, bacalah surah ini. Ini adalah penawar untuk hati yang risau. Allah sedang berkata, "Aku tidak meninggalkan, aku bersamamu." Ganjaran akhir lebih dari awal. Fokus hajat. Ini adalah ayat kunci untuk hajat Anda. Surah ini menjanjikan bahwa apa yang akan Anda dapatkan di akhir, di masa depan, itu jauh lebih baik, jauh lebih besar, dan jauh lebih membahagiakan daripada apa yang Anda miliki saat ini. Artinya, perjuangan dan penantian Anda pasti akan berakhir dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Hajat Anda pasti akan dikabulkan, dan hasilnya akan lebih indah dari yang Anda bayangkan. Janji pemberian sampai puas, puncak harapan dan puncaknya. Allah menjanjikan akan memberikan karunia kepada hambanya sampai hamba tersebut merasa puas. Bayangkan, bukan sekadar cukup, tapi puas. Ini mencakup rizki, ketenangan hati, kesehatan, keluarga, dan tentu saja terkabulnya hajat. 3 teknik pengamalan. Bacalah surah Ad-Duha ini di rakaat pertama setelah Al-Fatihah dengan menghayati setiap janji di dalamnya. Anggaplah Anda sedang menagih janji Allah tentang pertolongan yang akan datang tanpa diduga. Surah hebat yang kedua. Surah Al-Insyirah, rakaat kedua. Setelah ditenangkan dan diberi janji di rakaat pertama, kita melangkah ke rakaat kedua dengan senjata spiritual yang kedua, yaitu Surah Al-Insyirah atau Surah Alam Nashrah. Surah ini adalah pasangan sempurna bagi Ad-Duha. Surah Al-Insyirah berfokus pada kelapangan dan kemudahan, kelapangan dada, dan kemudahan urusan. Inti dari surah ini adalah janji kelapangan dada dari segala kesempitan, kegundahan, dan kecemasan. Saat Anda membaca surah ini, rasakan bahwa Allah sedang membuka hati Anda, melegakan pikiran Anda dari segala kesulitan. Urusan yang terasa buntu tiba-tiba dibuka jalannya oleh Allah. 2 kali penegasan. Bersama kesulitan, ada kemudahan. Ini adalah pengulangan ajaib dalam surah Al-Insyirah. Diulang sebanyak 2 kali penegasan. Sesungguhnya, bersama kesulitan itu, ada kemudahan. Pengulangan ini bukan tanpa makna. Ia adalah penekanan ilahi yang menghilangkan keraguan sekecil apapun. Jika Anda sedang menghadapi masalah pelik, masalah hutang, masalah rumah tangga, ingatlah 2 kali penegasan ini. Filosofi, kesulitan dan kemudahan itu bergandengan. Bukan kemudahan datang setelah kesulitan, tapi kemudahan sudah ada bersama kesulitan itu sendiri. Pertolongan Allah sudah ada di tengah-tengah masalah Anda, tinggal menunggu waktu untuk menampakkan diri. Fokus setelah selesai, doa dan ikhtiar lanjutan. Surah ini ditutup dengan perintah untuk beramal setelah selesai beribadah dan hanya kepada Allah tempat kita berharap. Ini mengajarkan kita bahwa setelah sholat duha, kita harus segera bergerak, berikhtiar, dan tetap menumpukan harapan hanya kepada Allah, sehingga pertolongan yang dijanjikan itu dapat segera menghampiri. 3 teknik pengamalan. Bacalah surah Al-Insyirah ini di rakaat kedua setelah Al-Fatihah dengan penuh harapan bahwa segala beban Anda akan dilapangkan dan janji kemudahan dari Allah akan segera terrealisasi. Sinergi kekuatan sahabatku. Inilah sinergi kekuatan luar biasa. Salat duha sebagai janji rizki dan pahala.
Surah Ad-Duha sebagai janji kecukupan dan penguatan hati, dan Surah Al-Insyirah sebagai janji kelapangan dan kemudahan urusan. Ketika ketiganya bersatu dalam 2 rakaat penuh keyakinan, maka seluruh semesta ikut mendoakan terkabulnya hajat Anda. Mekanisme pertolongan yang tak diduga. Mengapa pertolongan dan terkabulnya hajat bisa datang tanpa diduga? Karena Allah tahu cara terbaik untuk menyelesaikannya. Mungkin Allah akan menggerakkan hati seseorang untuk melunasi hutang Anda. Mungkin Allah akan membukakan ide bisnis yang sebelumnya tidak terpikirkan. Mungkin Allah akan mempertemukan Anda dengan jodoh di tempat yang paling tak terduga. Tugas kita hanyalah menunaikan hak Allah, dan Allah akan menunaikan hak kita, memberi pertolongan dan mengabulkan hajat. Pesan kunci, istiqomah dan yakin. Ingat, kunci dari semua ini adalah 2 hal: istiqomah, melakukan secara rutin dan berkelanjutan, dan yakin, menghilangkan segala keraguan. Mulai hari ini, mari kita komitmen untuk mengamalkannya. Kita akan memimpin doa yang rinci sesuai permintaan user dengan penekanan emosional pada setiap permohonan. Saudaraku, mari kita tundukkan hati kita. Angkat kedua tangan kita secara visual atau imajiner dan kita aminkan doa ini bersama-sama. Ini adalah doa tulus dari hati ke hati, dari kita kepada Allah yang Maha Mendengar. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepadamu dengan segala asma dan sifat-Mu yang agung. Berikanlah kesehatan yang prima agar kami kuat beribadah dan berikhtiar. Limpahkanlah keselamatan dari segala mara bahaya, fitnah dan keburukan dunia serta akhirat. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik penolong. Kami mohon bagi hamba-Mu yang sedang terlilit hutang dan kesulitan finansial. Engkau yang Maha Kaya, tolonglah mereka. Datangkanlah rizki yang tak terduga. Lunaskanlah semua tanggungan mereka dan berikan mereka jalan keluar dari segala kesempitan rizki. Ya Allah, bagi hamba yang sudah lama menanti dan mendambakan jodoh terbaik, yang hatinya telah siap untuk menikah, Engkau yang Maha membolak-balikan hati, kami mohon segera pertemukanlah mereka dengan pasangan halal yang soleh, yang menjadi penenang jiwa dan penyempurna agama kami. Jadikanlah kami hamba yang pantas menerima anugerah-Mu. Terimalah amal sholat duha kami, terimalah segala ikhtiar kami. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah mengabulkan semua doa dan hajat kita. Baiklah sahabatku, video ini sudah selesai, tapi ikhtiar kita baru saja dimulai. Mari kita sebarkan energi positif ini. Jangan simpan kebaikan ini sendiri. Share video ini kepada semua kontak Anda. Satu share Anda bisa jadi asbab terkabulnya hajat seseorang, dan itu adalah pahala jariah yang luar biasa untuk Anda. Tulis di kolom komentar, saya mulai besok, bismillah, dan mari kita istiqomah bersama-sama. Tonton juga video kami yang lain untuk menambah inspirasi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.